Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله ربbil. Kita masih dalam kajian fikih mazhab Syafi'i. Terakhir kita membahas tentang salat sunnah, di mana kita bagi menjadi dua salat sunnah tersebut. Ada salat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, seperti salat sunnah hari raya, salat sunnah gerhana, salat sunnah minta hujan, salat sunnah tarawih, dan yang lainnya. Yang kedua pembagiannya adalah salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah ini juga dibagi dua. Yang pertama salat sunnah ratibah atau rawatib, kita biasa dengarnya. Yang kedua salat sunnah yang ghairu ratibah atau bukan rawatib. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah salat sunnah ar-ratib atau rawatib. Ini salat sunnah yang mengikuti salat fardu, di mana salat ini berkaitan erat dengan salat-salat wajib, salat-salat fardu. Maka sebagian memaknainya salat sunnah yang memiliki waktu. Ya. Apa hikmah dilaksanakan salat sunnah rawatib ini? Hikmahnya diantaranya adalah menyempurnakan apa yang kurang dari salat fardu kita. Mungkin ketika salat fardu kita kurang khusyuk. Mungkin ketika kita sholat fardu kurang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, maka sholat sunnah rawatib itu menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat fardu atau sholat wajib kita. Berapa jumlahnya sholat sunnah rawatib atau rawatib itu? Ya. Jumlah minimal yang sempurna. Jadi ada adnal kamal, ada yang paling sempurna. Jadi ada minimal sempurna, ada yang paling sempurna. Minimal yang sempurna itu ada 10 rakaat selain sholat witir. Adapun yang paling sempurna yaitu 18 rakaat selain witir. Ya. Maka selain yang 10 rakaat itu disebutnya ghairu al-muakkadah. Jadi rawatib itu ada yang muakkadah, ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Ada yang kemudian sangat-sangat ditekankan, ya. Ada yang tidak terlalu ditekankan tapi dia termasuk salat sunnah rawatib yang mengikuti salat fardu. Ya. Apa saja salat sunnah yang rawatib yang muakkad atau as-sunan al-muakkadah? Tadi kita sebutkan ada berapa jumlahnya? Ada 10. Apa aja pembagiannya? 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat duhur, sudah berapa tuh? 4. 2 rakaat setelah salat duhur, sudah berapa? 6. 2 rakaat setelah salat maghrib, 8. 2 rakaat setelah salat isya, 10. Dan disunahkan ketika melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh itu membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad.
atau ayat qulu amanna billah, atau ayat qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin, dan seterusnya. Surat Ali Imran ayat 64. Ya gampangnya qul ya qul huwa ya. Ya, qul ya qul hu. Dari mana landasannya? Landasannya hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla dhuhri sajdataini. Sebelum duhur 2 sujud, maksudnya 2 rakaat. Ya. Wa ba'daha sajdataini. Setelah duhur 2 rakaat. Wa ba'dal maghribi sajdataini, setelah maghrib 2 rakaat. Wa ba'dal isya'i sajdataini, setelah isya 2 rakaat. Wa haddatsani Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini idza tala'al fajr. Dan saya diceritakan oleh Siti Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salat 2 rakaat, tapi 2 rakaatnya itu 2 rakaat tipis, 2 rakaat yang cepat. Ya kulhu. Ketika terbit fajar, artinya sebelum melaksanakan salat subuh. Jadi jumlahnya 10. Kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, yang ini termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Di antara 10 rakaat ini, yang paling afdol, yang paling ditekankan adalah salat sunnah qobliyah subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh, ini yang paling afdol di antara sunnah-sunnah muakkadah, rawatib muakkadah yang ada 10 tadi itu. Ya. Dalilnya dari mana? Dalilnya daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda minhu ta'ahudan ala raq'atail fajri." Kata Siti Aisyah, Nabi tidak pernah melaksanakan salat sunnah yang paling dipegang oleh Rasulullah selain salat sunnah fajar atau salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi ringkasnya salat sunnah rawatib itu ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Yang muakkadah ada 10. Yang paling afdal salat sunnah qabliyah subuh. Yang kedua, salat sunnah rawatib atau rawatib yang ghairu muakkad. Ya, as-sunan ghair al-muakkadah. Sunnah-sunnah yang tidak terlalu ditekankan. Ya, tapi kalau dilaksanakan tentu bernilai kebaikan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berapa rakaat? Yaitu 8 rakaat. Tadi kan jumlah totalnya 18. 10-nya muakkad, 8-nya ghair muakkad. Ya. Maka kalau kita melaksanakan yang 10 itu sudah mendapatkan minimal kesempurnaan. Tapi kalau kita melaksanakannya 18 itu paling top sempurnanya. Apalagi ditambah dengan witir. Apa saja itu? 2 rakaat tambahan sebelum duhur. Tadi kan 2 rakaat, berarti sebelum duhurnya 4 rakaat. Ya kan? Yang muakkadnya 2, yang 2 lagi ghair muakkad. Jadi sebelum duhur tambah 2 lagi. Tambah lagi 2 lagi setelah duhur. Ya. Berarti 4. Ya.
4 sebelumnya, 4 setelahnya. Ya, kalau minimal yang muakkad saja ya 2-2. Tapi kalau mau tambah ghair muakkadnya berarti 4 sebelum, 4 setelah duhur. Dari mana riwayatnya? Hadisnya diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla al-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar." Siapa yang konsisten menjaga salat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Akan dijauhkan daripada api neraka. Bagi yang konsisten melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Begitu juga riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Wa anha qalat kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Kata Siti Aisyah, Nabi salat 4 rakaat sebelum salat wajib duhur di rumahku, di kamarku, kata Siti Aisyah, sebelum berangkat ke masjid. Jadi 4 rakaat sebelum duhur. Yang perlu ditekankan Bapak-bapak, hadirin-hadirin sekalian, sunnah rawatib dengan sholat Jumat itu sama persis dengan sunnah rawatib yang berkaitan dengan sholat duhur. Ya, dalam madhab Syafi'iyah ini ya. Sebab nanti akan ada di masyarakat yang mengatakan qabliyah Jumat itu bid'ah, katanya gitu. Ada begitu. Ya. Nah, ini kita harus jelaskan. Dalam madhab Syafi'i ya, qabliyah Jumat sama dengan qabliyah duhur. Ba'diyah Jumat sama dengan ba'diyah duhur. Kalau mau 2 aja cukup muakkad, dia sudah melaksanakan apa yang dikatakan. Kalau mau tambah lagi pahalanya, tambah 2 lagi. 4 sebelum Jumat dan 4 sebelum duhur. Dari mana dalilnya Ustadz? Katanya itu nggak ada dalilnya, bid'ah segala macam ya. Hadisnya riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Jika kalian salat Jumat, maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Juga diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang paling pakar dalam Al-Qur'an di antaranya. Yang bacaan Qur'annya dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking indahnya bacaannya. Apa riwayatnya Ibnu Mas'ud? Yusalli qabla al-jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Beliau melaksanakan sholat Jumat sebelum Jumat 4 rakaat dan setelah Jumat 4 rakaat. Ya. Ketika ada sahabat yang melaksanakan praktek sholat ini dan hadisnya diriwayatkan sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, maka tidak mungkin sahabat ini melaksanakannya tanpa arahan, tanpa petunjuk, tanpa ilmu yang didapat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada sahabat yang berkata atau berbuat, ya itu seperti Rasulullah yang berkata dan berbuat. Karena semua sahabat itu udul dalam mazhab ahli sunnah. Ya, semua sahabat itu tidak pernah melakukan dosa besar. Ya. Artinya dipercaya perbuatannya pasti itu apa yang dilihat daripada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud melaksanakannya qabliyah Jumatnya 4 rakaat, ba'diyah Jumatnya 4 rakaat. Dan disunahkan kalau kita mau 4 rakaat itu dipisah dengan ya salam. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Ya itu sunnahnya, lebih baiknya begitu. Ya sesuai dengan hadis Imam Ali radhiyallahu anhu yang akan kita bahas setelah ini ya. Jadi yang pertama tadi sunnah ghairu ratib, sunnah ar-ratib ya, maksudnya sunnah ratib tapi ghairu muakkadah, 2 rakaat tambahan sebelum duhur dan 2 rakaat tambahan setelah duhur, atau 2 rakaat tambahan sebelum Jumat dan 2 rakaat tambahan setelah Jumat. Yang kedua, 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadisnya diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri arba'an yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslimi 'ala al-malaikatil muqarrabin wan nabiyyin wa man ma'ahum minal mu'minin. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu salat qabliyah asarnya 4 rakaat dan dipisah di antara 2 rakaat itu dengan salam. Dengan salam lalu mengucapkan salam kepada para malaikat al-muqarrabin, para nabi dan orang-orang yang beriman. Yang kedua dalilnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmati seseorang yang melaksanakan salat sebelum asar 4 rakaat. Ya. Dan disunahkan dipisah di antara setiap 2 rakaat itu dengan salam, sesuai dengan hadis Ali bin Abi Thalib yang sudah kita baca tadi. Juga riwayat yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan siang itu 2-2. Jadi tambahannya tadi 8 ya. 4 salat duhur, 4 salat asar. Baik. Yang ketiga, dia bukan termasuk rawatib, tetapi dia disebutnya tatawwu. Ya, tatawwu yang kemudian juga dilaksanakan beriringan dengan sholat fardu. Ini ada 4. Apa saja? Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Ini masuknya tatawwu, tidak masuk rawatib. Ya. Tapi kalau dilaksanakan, ya bagus, tetap dapat pahala. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, ini disunahkan salat 2 rakaat sebelum maghrib, sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla salatil maghribi, shallu qabla salatil maghribi, shallu qabla salatil maghribi." Ya. Maka kalau ada beberapa jamaah yang tidak sholat qobliyah sebelum maghrib, ya tidak masalah. Karena dia bukan rawatib. Bukan rawatib muakkadah, bukan rawatib ghair muakkadah. Dia termasuknya tatawwu, tambahan. Ya. Tapi kalau dilaksanakan, ya tetap namanya juga ibadah. Walaupun disebut tatawwu, dia bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib. Pada kata-kata yang ketiga, liman sya'a, bagi yang mau saja. Liman sya'a, bagi yang mau saja. Juga riwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat sahabat-sahabat senior. Sahabat-sahabat senior. Anas kan masih kecil. Anas itu umur 10 tahun bersama Rasulullah itu. Kata Anas, saya melihat sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat Rasulullah yang senior, yabtadiruna sawari indal maghrib. Mereka ketika setelah azan maghrib itu ya paling sering pada menuju tiang-tiang. Tiang-tiang itu maksudnya apa? Untuk melaksanakan sholat sunnah. Artinya mereka melaksanakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu juga beliau berkata, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghribi. Dulu kami di zaman Rasulullah, kata Sayyidina Anas, melaksanakan sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum melaksanakan sholat maghrib. Faqultu akana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shallaha. Lalu ada yang bertanya, apakah Nabi melaksanakan sholat qabliyah maghrib juga? Qala kana yarana nusalliha falam ya'muruna walam yanhana. Saat itu Nabi melihat kami sholat, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Ya. Jadi sholat qobliyah maghrib ini ya tidak diperintahkan Nabi, tapi tidak dilarang Nabi. Maksudnya apa Ustaz? Tidak diperintahkan. Ini Nabi nggak perintahkan kok, perbuat. Nah, jangan salah paham juga, ya. Karena ada dalil yang lain yang lebih umum. Ya, bainal adzanaini as-shalah. Di antara 2 adzan itu adalah ada salat sunnah. Ya, maghrib itu kan qobliyah juga antara 2 adzan kan, adzan dan qomat. Antara 2 adzan itu maksudnya antara 2 adzan itu ada salat sunnah. Ya. Tetapi ini bukan salat qobliyah maghrib, ini bukan yang betul-betul dianjurkan Nabi gitu loh. Tapi para sahabat melaksanakannya. Ya, dan Nabi melihat tidak memerintahkan dan tidak melarang. Walaupun ada riwayat yang lain memerintahkan, tapi di akhirnya dikatakan liman sya'a, bagi yang mau saja. Tetapi kalau kita melaksanakan qobliyah maghrib, diupayakan jangan terlalu lama, ya, agar tidak terlambat melaksanakan sholat maghribnya. Meski sesungguhnya kalau dalam madhab Syafi'i yang digunakan adalah madhab lamanya Imam Syafi'i. Kalau madhab barunya Imam Asy-Syafi'i, itu waktu sholat maghrib itu sangat cepat. Jadi mungkin ukuran 15 menit udah habis waktunya. Kalau dalam madhab jadid, madhab barunya. Jadi ukuran dia orang tuh wudu, pakai baju menutup aurat, sholat wajib dan sholat ba'diyah. Udah selesai waktunya. Tapi dalam madhab Syafi'i yang digunakan waktu maghrib ini adalah madhab qadim, madhab lamanya Imam Syafi'i, yaitu sampai waktu isya waktunya. Jadi sekarang masih bisa sholat maghrib kalau madhab lamanya. Nah, kita menggunakan madhab lama. Pendapat yang otoritatif dalam madhab Syafi'i itu menggunakan madhab lamanya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalaupun sholat sunnah ya tidak masalah, tapi ya itu agar kemudian kita tidak berbeda antara madhab lama dan madhab baru, ya diupayakan sholatnya tidak terlalu lama qobliyahnya. Ya.
Apalagi yang termasuk tatawwu, bukan rawatib, 2 rakaat sebelum isya. Disunahkan sholat sebelum isya 2 rakaat. Ya. Dari mana dalilnya Ustadz? Hadis riwayat Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, pada yang ketiganya liman syaa. Tadi saya sudah sebutkan. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Antara dua adzan itu salat, ada salat sunnah. 2 adzan itu maksudnya adzan dan qomat, itu 2 adzan maksudnya. Setiap antara 2 adzan itu ada salat sunnah. Itu dalil umum, mau sebelum maghrib, mau sebelum isya, ya, mau sebelum duhur, sebelum asar, pokoknya dalil umum itu, ya. Maka qobliyah isya itu dalilnya itu. Baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 adzan, yaitu antara adzan dan iqamah, itu salat. Oh, itu bukan rawatib Ustaz, itu bukan rawatib, tapi itu termasuk tatawwu, mustahab. Kalau dilaksanakan tetap dapat pahala. Sunnah, walaupun tidak sangat-sangat dianjurkan. Ya. Baik, kapan waktunya melaksanakan sholat sunnah rawatib itu atau ratibah itu? Sunnah ratibah atau rawatib itu berkaitan erat dengan sholat fardu, dengan sholat wajib. Ya. Waktunya masuk dengan masuknya waktu sholat fardu. Ya. Kalau dia sholat qobliyah, maka waktunya dimulai dengan masuknya waktu sholat fardu tersebut. Dan waktunya masih berlangsung selama belum keluar waktu sholat fardunya itu. Ya. Ya. Kalau kemudian sudah qomat, sudah iqamatus shalah, maka hendaknya tidak melaksanakan qobliyah, tetapi langsung melaksanakan sholat fardu. Ya. Kalau mau melaksanakan qobliyah yang ketinggalan, boleh dilaksanakan qadha setelah sholat fardu. Ya. Dan Rasulullah melaksanakannya, baik itu ketika qobliyah asar ataupun qobliyah subuh. Qobliyah subuh nih, kita datang sudah qomat, belum qobliyah, habis subuh boleh melaksanakan qobliyah subuh. Ya. Ini habis subuh ada sholat, sholat qobliyah. Bukan, nggak ada ba'diyah. Adapun ketib sholat sunnah ba'diyah, ya, maka waktunya dimulai, ya, setelah melaksanakan sholat fardu. Ya, dan itu waktunya berlangsung terus sampai berakhirnya waktu sholat fardu itu. Ya. Kalau kelewatan ba'diyahnya, boleh diqodho enggak? Boleh diqodho.
Ya, sama seperti mengqadha salat wajib. Ya, ba'da isya kelewatan misalkan karena tidur, bangun subuh. Enggak apa-apa melaksanakan ba'da isya baru qobliyah subuh. Boleh. Boleh. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya riwayat Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran, ya, kelewatan salat atau dia melupakan, maka salatlah ketika dia ingat. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam qadha raka'atil fajr lamma nama fil wadi an salatis subh. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqadha salat sunnah qobliyah subuh. Ya, ketika beliau ketiduran. Pernah Nabi dengan para sahabat itu saking capeknya perang, ya, ketiduran, salat subuhnya itu udah terbit matahari. Semua ketiduran termasuk sahabat-sahabat Nabi. Ya. Pas bangun udah matahari terbit. Apa yang dilakukan? Bilal adzan. Adzan salat qobliyah. Udah lewat waktunya, ya enggak apa-apa qadha. Ya. Qobliyah subuh lalu kemudian salat subuh. Nabi juga diriwayatkan pernah mengqadha, ya, salat sunnah duhur dilakukan setelah asar. Ba'diyah duhur tapi dilakukan setelah asar. Pernah. Jadi ya tapi jangan dijadikan patokan udah selalu begitu aja gitu kan. Tapi kalau kita pengen melaksanakan konsisten, kalau kelewatan boleh. Boleh melaksanakannya di luar waktu itu. Nabi sholat sunnah di rumah. Berarti qobliyahnya di rumah dong. Ya. Ada hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat sunnah itu afdolnya dilakukan di rumah. Tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan di masjid. Para sahabat Nabi tadi diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, qobliyah maghrib sholatnya di masjid. Ya kan? Jadi sebenarnya Nabi ingin menekankan, jadikan sholat sunnah kalian itu ada sebagiannya di rumah, jangan semuanya di masjid. Agar apa? Pertama, agar rumahnya barokah. Kedua, agar ketika kita sholat dilihat oleh anak-anak kita, jadi contoh. Kenapa kemudian sholat sunnah itu sangat afdolnya itu di rumah? Ketika kita sholat, kita akan dicontoh oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita gitu. Kalau anak-anak kecil kan mungkin nggak ke masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menyertakan keluarganya ketika sholat. Bahkan cucunya Umamah itu digendong lagi sholat. Digendong. Nanti ketika sujud ditaruh. Ya. Untuk kemudian memberikan suri tauladan bahwa walaupun dalam keadaan sholat dia tetap sayang kepada cucu-cucunya. Untuk menjadi contoh. Makanya sholat sunnahnya Nabi, ya, sebagian besar mungkin sholat sunnahnya dilakukan di rumah. Tapi apakah di masjid tidak melakukan? Kalau dia belum waktunya, tahiyatul masjid. Tetap ada tahiyatul masjid, Pak. Ya kan? Kalau dia belum qobliyah juga sholat qobliyah juga. Jadi kalau memang bisa dilakukan di rumah, ya di rumah. Tapi lihat kondisi masjidnya juga, Pak. Kalau kayak Masjid At-Taqwa kan kita udah tahu nih berapa menit waktunya setelah azan. Kalau di beberapa kampung itu cepet banget, Pak. Bisa kita kelewatan sholat fardunya kalau sholat di rumah. Nah, jadi lihat-lihat masjidnya juga. Kalau di rata-rata ya kalau di masjid-masjid di Timur Tengah itu sudah dikasih waktu. Jadi kita tahu bisa qobliyah di rumah, gitu kan?
Nah, sholat subuh itu setengah jam kalau di Timur Tengah itu rata-rata ya. Nah, jadi mau qobliyah di rumah itu masih panjang. Tapi kalau di Indonesia ini tergantung kampungnya nih Pak. Kadang-kadang nih habis azan tuh cepet banget kan. Nah, maka kalau kita sholat qobliyahnya di rumah, gak kejar, bisa kelewatan sholat fardunya. Gitu. Nah, jadi lihat kondisi aja Pak. Tapi kalau memang bisa dilakukan di rumah, ya lebih afdal. Ya. Baik, Pak Haji Uda, sholat arba'in itu bukan rawatib Pak. Bukan sholat sunnahnya, tapi sholat fardunya. Ya. Walaupun itu hadisnya hadis dhaif, lemah. Ya. Tapi itu sering dilakukan oleh jamaah haji dan umrah Indonesia. Ya. Siapa yang kemudian melaksanakan sholat 40 waktu, ya, maka dia terbebas daripada nifak, perbuatan munafik. Ya. Memang angka 40 ini angka ajaib, angka istimewa dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi diutus umur 40. Nabi Musa juga kemudian ketika pengen ketemu dengan Allah, pengen menerima kitab Taurat, ya, 40 malam penantiannya. Umur 40 itu dalam Al-Quran disebutkan umur di mana umur kedewasaan. Ya, termasuk sholat subuh 40 takbir, itu juga ada riwayatnya. Kalau bisa istiqomah 40 sholat subuh berjamaah di masjid, maka terbebas daripada munafikan. Ya. Jadi 40 itu gambaran istiqomah. Kalau sudah bisa 40 hari dia melakukan konsisten perbuatan itu, dia dianggap sudah istiqomah. Kadang kita baru 10 udah berubah lagi gitu kan. Nah, udah ada aja nggak istiqomahnya gitu kan. Tapi kalau bisa 40 termasuknya kemudian itu arba'in istilahnya ya. Itu 40 waktu Pak, berarti 8 hari. 8 hari di Madinah. Ya kan? Gitu. Baik. Yang kedua, qobliyah maghrib. Yang namanya qobliyah itu dilakukan ketika sudah masuk waktunya Pak. Nggak boleh sebelum masuk waktunya. Kalau sebelum maghrib namanya bukan qobliyah maghrib. Sebelum azan ya maksudnya Bapak kan. Ya itu namanya bukan qobliyah maghrib. Bahkan itu dimakruhkan karena waktu makruh untuk sholat itu diantaranya ketika sebelum terbenam matahari. Jelas Pak Haji? Baik, cukup ya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.